Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ba'du. Alhamdulillah kita sudah bisa bertemu kembali melalui dari online langsung. Saya hadir Mama di sini. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa semangatnya dan patut dicontoh untuk mungkin teman-teman yang lain yang sebenarnya futur dan lain sebagainya. Dan juga barangkali ada yang menonton secara rekaman, maka semoga Allah memberkahi kita semuanya di sela-sela waktu kita bisa meluangkan waktu untuk belajar. Oke, baik. Selanjutnya kita mulaikan saja pembahasan bahasa Inggris ya. Pekan ini adalah bahasa Inggris. Bahasa Indonesia sudah lewat kemarin tugasnya. Ini kok ke atas gimana caranya? Kita ke bahasa Inggris. Kalau tidak salah sudah dikoreksi yang kemarin. Sudah ya ini yang ngomong ya? Halo? Yang ini sudah ya? Sudah dikoreksi ya? Kemarin Apa-apa? ya. Sudah ya? Oke, Iya, oke. Oke, berarti kita lanjutkan ke personal pronoun. Sudah beri baca-baca atau belum? Atau bingung? Bingung nggak sih? Kalau kalau bisa kita cepatkan saja. Sebenarnya ini kan tugas yang kemarin saya minta untuk membaca-baca bahasa bahasa Inggris ini. Karena ini sebenarnya pelajaran SMP tapi ya kalau belum hafal ya tetap susah gitu. Kalau belum hafal tetap susah. Tapi gimana? Sudah dibaca-baca? Ada kesulitan nggak, Mama? Oh, di sini ada Furqan. Ada baru nih. Ya, welcome Furqan. Ada kendala, Mama? Atau sudah baca atau belum sih sebenarnya? Kalau belum baca ya nggak apa-apa. Kita jelaskan lagi. belum Ustaz. Oke, belum ya. Personal pronouns, tapi sudah paham belum personal pronouns? Oh, belum ya. Oh, Furkan enggak masalah kalau misalkan mau di open mic. Ya. Ini yang dari pindahan itu ya, dari transfer ya. Nah, Ustaz. Oke. Ya, welcome. Selamat datang di kelas bahasa Inggris ya. Ya, semoga bisa betah nyaman di kelas saya, kelas kita. Oke, tapi sayangnya kita sudah masuk ke pertengahan, maka ya dimaklumi saja untuk mengejar materi. Barangkali mungkin sudah terlambat, ya langsung aja ke materi ini. Kalau memang ada kesempatan, silakan pelajari materi-materi sebelumnya. Ada di rekaman, insya Allah ada semuanya di rekaman. Minta ke asatidzah yang ada di grup. Baik, yang kita bahas saat ini adalah personal pronouns. Untuk perkenalan mungkin lain kali ya, Cek ya, karena sudah lewat nih waktunya. Dan pembelajarannya sangat terbatas, cuma 35 menit asalnya. Jadi kurang berapa nih? Kurang sedikit lah pokoknya. Oke, personal pronouns itu apa sih sebenarnya personal pronouns? Personal pronouns itu adalah kata ganti orang. Atau kata ganti gitu aja. Kata ganti, kalau dalam bahasa Arab mungkin ya kita belajar ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ada namanya personal pronouns. Nah, ini seandainya lancar bahasa bahasa Arab kalian ketika mengenali mufradat-mufradat dalam domir ya kata ganti, maka insya Allah gampang saja kalau mau transfer ke bahasa Inggris karena bahasa Inggris lebih sedikit. Oke, penjelasannya mungkin tidak terlalu panjang panjang saja dulu, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan karena waktunya yang terbatas. Ini jelas ya, ini first person itu orang pertama berarti tokoh utama di dalam kehidupan kalian, tokoh utama ya diri kalian sendiri. Namun ketika jamak bisa jadi menjadi kita. Nah, I ini artinya saya. Kalau kita berarti we. Second person berarti orang yang diajak bicara, lawan bicara atau orang yang berhadapan dengan kita. Maka ada you. You ini ada dua makna dalam bahasa Inggris, bisa kamu, bisa kalian. Jadi bisa tunggal, bisa jamak, bisa jumlahnya satu, bisa jumlahnya banyak, sesuai kebutuhan. Lalu third person, orang ketiga itu ada yang jumlahnya tunggal, it, he, she it, atau kalau jumlahnya lebih dari satu,
maka orang ketiga bisa pakai they. Ya. Mereka artinya. Mereka itu orang ketiga. Ini ada penjelasan lagi, the person, the number, the gender. Dan panglah ini ya. Person itu siapa yang berbicara, the number berarti jumlah plural, ganda atau singular, tunggal. Ya, ada tunggal, ada ganda. Terus kalau gender, secara gendernya, maka kata ganti juga terbagi feminim, maskulin, dan neuter. Neuter itu netral. Ya. Tidak terkait laki-laki dan perempuan. Nah, contohnya di sini, ini sebenarnya harusnya dihafalkan. Coba, masih saya pikir-pikir, kayaknya dihafalkan atau enggak nanti. Dihafalkan berarti jadi tugas, nanti silakan direkam kirimkan ke saya. Contohnya di sini ada I, me, my, mine, myself. Ini artinya semuanya adalah aku atau saya. Apa bisa artinya saya? Nanti dijelaskan. Lalu we, us, our, ours, ourselves ini artinya adalah kami atau kita. Kelihatan enggak? Kelihatan. Lalu benar macet. You bisa jadi kamu kalau tunggal, kalian kalau lebih dari satu. Jadi bisa tunggal, bisa jamak, bisa plural, bisa singular. Tapi kebanyakan biasanya pakai untuk tunggal. Lalu he, him, his ini ngulangi SMP nggak masalah ya. Dia, tapi untuk dua atau laki-laki. Iya, berarti jumlahnya otomatis satu. Jangan tanya huma ya, nggak ada dalam bahasa Inggris. Huma langsung jamak. Berarti dia itu berarti artinya mereka, sudah masuk mereka. She berarti dia perempuan. PR. They mereka. Mereka. Lalu yang paling bawah di sini ada it, dia untuk selain di bawahnya. Selain manusia. Itu kalau saya pendefinisikan lebih mudah adalah selain manusia. Selain manusia. Kalau biasanya dulu guru-guru itu menjelaskan dia benda, ini namun kurang jelas ya. Karena hewan juga bisa masuk. Kata gantinya pakai it. Kata gantinya pakai it. Ini silahkan nanti mungkin dicatat. Kalau nggak cukup ya jadi silahkan nanti lihat di YouTube. Ada rekaman YouTube yang nanti insya Allah akan di-share. I, me, my, mine, myself artinya adalah aku atau saya. We, us, our, ours, ourselves artinya kita atau kami. You, your, yours, yourself artinya kamu atau kalian. He, him, his, himself. Ini ada sama nggak? Ini bukan salah ketik ya, termasuk juga pada bagian ini tidak salah ketik. Memang ini sama. Terus his ini juga sama. Ya, she, her, dia laki-laki ya ini tadi himself. She, her ini juga sama. Artinya adalah dia perempuan. They, them, their, theirs, themselves artinya adalah mereka. It's ini sama juga. It's ini sama ya. Asalnya bukan it. Ini salah ketik ini. Ini salah ketik. Harusnya adalah it's. Yang betul adalah it's. Itu salah ketik. Ya, jadi biar nggak salah paham. Gimana? Apa Ustaz yang kotak-kotak itu artinya apa, Ustaz? Yang kotak-kotak Di atas. Oh yang ya, ya sebenarnya itu oke. Itu nanti secara fungsinya ya, secara fungsinya. Saya mulai saya ajarkan dulu yang paling gampangnya dulu. Jadi menjelaskannya begitu. Nanti akan dijelaskan insya Allah. Ya, jazakumullah khairan sudah bertanya, insya Allah. Luar biasa semangatnya. Ya, barakallahu fiik. Nah, it's ini salah ketik ya, it's yang benar. Dikasih titik-titik kenapa nanti dijelaskan insya Allah. Kalau lupa silahkan diingatkan. Kalau lupa diingatkan. Lalu ada it's, ini sama ya, it's sama bentuknya. Jadi nggak usah bingung, saya lingkari memang sama bentuknya. Itself itu berbeda. Oke, baik. Kalau sudah ketemu begini, maka kita pahami dulu kenapa
ada macam-macam di sini. Fungsinya apa? Ada di atasnya. Nah, gitu. Baru nanti dijelaskan kenapa kok demikian, karena ada fungsinya. Sebagaimana huwa ketika berada di dalam bahasa Arab, ya saya juga belajar bahasa Arab ya. Huwa itu kalau berada di belakang sebagai objek dia berubah jadi hu. Kan gitu. Terus anta bisa jadi ka. Assalamualaikum ya kan. Kenapa enggak assalamualaikum ya. Karena huwa digunakan sebagai subjek. Itu begitu juga dengan ini. I sebagai subjek kayak gitu nantinya. I sebagai subjek. Terus me ini sebagai objek. Jadi nggak boleh I berada di belakang. Makanya kalimat yang biasanya umum di kalangan kita, I love you. Nah, I love you sudah betul. I-nya sebagai subjek, love sebagai kata kerja, you-nya sebagai objek. Maka you-nya bentuknya sama seperti di awal. Tapi kalau dibalik, kamu cinta saya, nah ini nggak boleh pakai you love I. Nah, you love I. Karena sayanya sebagai objek, maka berubah menjadi me. You love me. Ya gitu. Itu gampangnya. Ini contoh ini bukan mengajarkan untuk ini ya. Nah, maksudnya paham lah maksud saya. Jadi itu yang umum biasanya saya gunakan untuk analogi supaya mempermudah kita belajar. Sebenarnya bisa juga diganti seperti saya membunuhmu jadi sadis ya. Saya membunuhmu. Nah, mu-nya ini pakai mana? Yaitu you sama. Atau kamu membunuhku, berarti akunya pakai me. Atau gimana? Contohnya kok serem-serem. Itu ya, ini subjek sama objeknya otomatis penjelasannya insya Allah gitu. Nah, kalau sebagai subjek maka pakai I, we, you, he, she, they, it. Yang penting tahu artinya dulu aja ya. Yang penting tahu artinya dulu. Kalau menurut saya, tahu artinya dulu. Nanti karena soalnya artinya sama aja. I, we, you, he, she, they, it. Kalau saya sarankan menghafalnya ke kanan. I, me, my, mine, myself. He, us, our, ours, ourselves. You, your, yours, yourself. He, him, his, himself. She, her, hers, herself. They, them, theirs, themselves. It, it's itself. Kayak gitu. Kalau artinya sekalian, I, me, my, mine, myself, saya. Boleh. Nanti gimana enaknya. Terus objek sudah dijelaskan. Kalau berada di belakang, maka dia sebagai objek. Me. Ya. My mother love me. Ibu saya mencintaiku. Atau ayahku mencintainya. Dia perempuan. Nah, dia perempuannya maksudnya ibunya dia. Berarti ayah dan ibu itu saling mencintai. Berarti ayah mencintai ibu. Berarti my father love dianya pakai dia perempuan. Ya, jadi salah satu yang ada di sini. Pakai yang objek yang mana? Yang ini, her. Berarti my father love her. Kayak gitu. Nggak boleh she. Mencintai dia, nggak boleh pakai she. Karena apa? Karena subjek. Nah, she itu untuk subjek. Sedangkan kita butuhnya yang objek. Ayah mencintai dia. Nah, dianya kan berada di belakang. Berarti ini sebagai objek. Maka pakai her. Gitu ya. Terus selanjutnya, saya lanjutkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Possessive adjective ini adalah kata sifat posesif. Posesif maksudnya nanti intinya adalah kepemilikan. Nah, di mana kita biasanya mendengarkan kalau ada menunjukkan kepemilikan, kayak mobilku, rumahku, atau HP-mu. Nah, untuk ditambahkan muku, mereka menunjukkan kepemilikan, maka kita gunakan yang ada di baris ketiga ini, ke kanan. My car, kayak gitu. Menunjukkan kepemilikan. My car artinya mobil saya. Nah, tapi kalau we, apa itu artinya? Kami atau kita. Berarti kalau ditambahkan car, berarti mobil kita, mobil milik kita, menunjukkan kepemilikan kita. Oke, kalau kamu berubah menjadi your. Oke, kita ganti. Sekarang bukan car, book. Berarti your book artinya bukumu. His, kita pakai apa ya? Misalkan handphone. Phone. Bisa juga his handphone. Berarti handphonenya dia laki-laki. Jadi nggak boleh he handphone, nggak boleh. Untuk kepemilikannya ada caranya sendiri. Jadi pakai his. She berubah jadi her untuk kepemilikan. Misalkan memiliki rumah, her house. Dan kepemilikannya harus berada di belakang ya. Ini biasanya ada yang membuat miskomunikasi, membuat analogi susah untuk belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena katanya bahasa Inggris dibolak-balik. Enggak, sebenarnya gampang saja. Untuk kepemilikan itu selalu berada di awalnya, memang untuk yang memiliki berada di awal. Ini beda dengan bahasa kita. Sebagaimana kalau kita posisikan kita menjadi orang turis atau bule yang belajar bahasa Indonesia, tentu bahasa Indonesia akan
dikatakan sebagai bahasa yang membolak-balikkan kalimat. Kenapa? Ya begitu sudut pandangnya satu sama lain mesti serba salah. Serba salah. Jadi her house itu sudah paling tepat bagi orang Inggris ya. Her house gitu. Padahal artinya apa? Rumahnya. Harusnya kan dianya berada di belakang kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris kepemilikan berada di depannya. Kenapa? Karena berfungsi sebagai kata sifat gitu aja. Karena dalam bahasa Inggris kalau kata sifat ketemu kata benda, ketemu noun, ketemu isim gitu ya, maka dia dibalik, harus dibalik kata sifat. Termasuk nantinya kalau mungkin ada waktu juga kita bisa membahas mudhof mudhofun ilaih kalau dalam bahasa Arab itu ada kata yang bergantung dengan kata yang lain. Nah, itu dalam bahasa Inggris juga harus dibalik, harus dibalik. Itu namanya frase kalau dalam bahasa Inggris. Phrase ya. Terus selanjutnya their. Ini bisa kita ganti, kita tambahkan misalkan yang dimiliki apa ya? Bunga, rose. Jadi mawar mereka. Kok mereka ya? Kayaknya kok mawar kok mereka berarti banyak. Kita ganti mereka itu biasanya yang dimiliki oleh orang banyak itu apa ya? Oleh orang banyak. Berarti apa? Village. Nah, ini ada benda yang tidak berwujud desa ya. Jadi cuma desa keseluruhannya. Nggak bisa digambarkan desa gitu. Village. Desanya mereka, milik mereka. Terus di sini yang bawah ada its tail misalkan. Ini kata ganti. Ini kata bendanya. Tail artinya ekor. Kalau ditambahkan its berarti ekornya. Nah, makanya kenapa kok pakai ekor? Ya, karena ekor ini yang paling identik untuk selain manusia. Jadi bisa untuk hewan. Kalau untuk benda mungkin apa ya? Misalkan bunga. Oh ya, kayak its leaf. Daunnya. Nah, kayak gitu. Its leaf, daunnya. Misalkan biru. Its leaf is green, kayak gitu. Daunnya, daun miliknya. Gitu. Oke, selanjutnya mungkin. Atau ada pertanyaan sampai sini? Mungkin mulai bingung nggak ketika di baris yang ketiga sebelum kita lanjut. Bisa ada waktu banyak ya? Ini sudah banyak ini kayaknya masuk. Loh, cuma 2. Tadi kayaknya ada 4. Oke, mungkin Furkan ada pertanyaan? Sampai sini, silahkan tanya. Maaf, Izat. Gimana? Maaf, Izat. Oke, Mafi. Ya, cukup ya. Terus ke possessive pronoun sekarang. Kata ganti possessive. Kata ganti possessive di sini hampir mirip dengan adjektif possessive adjective. Bedanya, kalau kepemilikan yang ada di kolom keempat ini tidak perlu disebutkan bendanya, melainkan maksudnya adalah sama-sama difahami. Contohnya mine, itu milikku. Misalkan ada kalimat, saya buatkan kalimat. That is mine. Nah, ini contoh kalimatnya. Ini kalimat ini nggak ada kaitannya dengan ini, cuma saya membuat kalimat yang ada mine-nya atau nanti bisa digantikan dengan yours. That is mine. Itu adalah milikku. Apa yang dimiliki? Yang nggak tahu. Yang tahu adalah yang ngobrol dengan yang diajak ngobrol. Misalkan bisa juga mine ini menggantikan my car. Jadi yang dibicarakan sebenarnya adalah mobil. Si Fulan yang A, orang yang A ini bilang that is mine kepada orang B, maksudnya dia bilang sama orang B, yang berada di sampingnya orang B itu adalah miliknya. Maksudnya mobil miliknya. That is mine. Tanpa menyebutkan bendanya. Tapi kalau pakai my, maka harus menyebutkan bendanya dengan jelas. Kalau mine, maka cukup yang tahu orang yang ngobrol. Ya. Sama-sama tahu. Atau that is yours, misalkan. Itu adalah milikmu. Itu juga bisa. Pokoknya intinya untuk kepemilikan yang tidak butuh kata benda yang dimiliki, maka kita pakai yang ini. Yang baris ke kolom keempat. Sampai ke its juga bisa. Kalau untuk hewan bisa kah? Bisa. Misalkan bulunya. Ya. Bulunya berterbangan. Terus ada anak tanya, ada seorang anak tanya, ini bulunya siapa? That fur misalkan, bulu ya. Atau feather. Fur atau feather terserah. Is its. Nah, gitu. Bulu itu miliknya dia. Ini kalau pakai its. Gitu.
dan seterusnya. Iya ya. Kalau ada pertanyaan nanti mungkin di akhir. Ini kayaknya gampang nih, sama aja ini. Cuma beda bentukannya. Ya. Caranya gimana? Ya harus hafal. Harus dihafalkan. Ya berat pasti. Ya. Namanya belajar nggak ada yang mudah, mesti berat dulu. Selanjutnya reflexive pronoun. Ini menunjukkan apa ya? Menunjukkan kata ganti menunjukkan refleksi atau cerminan diri sendirinya. Misalkan myself. Myself kita artikan saya. Kalau mine tadi milikku, ya maksudnya ya saya ya juga menunjukkan kata saya. Kalau myself itu menunjukkan diriku sendiri. Misalnya mungkin yang masyhur kalimat seperti ini. I love myself. Saya mencintai diriku sendiri. Bukan I love me. Kalau I love me saya cinta aku, itu kurang tepat ya. I love me misalkan pakai me. Itu malah aneh ya. Tapi kalau I love myself menunjukkan saya suka aku dalam artian kepribadian keseluruhannya. Ya, semuanya. I love ourselves kayak gitu. Biasanya juga digunakan ketika menggunakan kalimat seperti ini. I do it by myself. Atau gantilah. You do it by yourself. Nah, kamu melakukannya dengan sendiri. Itu juga bisa. Kamu melakukannya dengan sendiri. Jadi yourself diartikan sendiri. Menunjukkan kepribadian secara utuh. Ya mungkin itu. Sampai di sini ada pertanyaan. Selanjutnya kita coba jelaskan bawahnya. Yakfi? Cukup. Cukup. Oke. Kita selesaikan ya. Pengennya sih sebenarnya dihafalkan aja. Coba lihat. Masya Allah. Ini sebenarnya tugas ya. Tugas atau hafalkan enak. Oh beda, mind sama mind. Itu sebenarnya kalau yang ada D-nya itu hampir mirip memang. Tapi kalau ada D itu sebenarnya dalam bahasa Inggris juga ada kolkolah. Ada kolkolahnya dalam bahasa Inggris, tapi tipis. Gitu. Dan kelihatannya ketika kata ini berada di akhir kalimat ketika dibicarakan. Misalkan, I'm confused by my mind. Nah kayak gitu. My mind. Ya, ada nya itu. Dengar nggak ya kolkolahnya ini? Dengar nggak Furqan nih? Dengan Masya Allah. Itu ya. Terus sebenarnya dalam bahasa Inggris juga ada hamas ketika berakhiran T. Apa ya? Fit. Nah, fit. Ya ada juga. Ya. Sebenarnya gitu. Tapi itu harus berada di akhir dari pengucapan. Kalau berada di tengah-tengah, maka tidak muncul kolkolahnya. Jadi sugro. Ya nggak sugro sih. Kolkolahnya jadi nggak ada intinya gitu. Jadi nggak kelihatan. Karena bersambung. Baik. Ini harus dikerjakan ya. Dan ini butuh wawasan sebelumnya. Jadi kalian harus tahu konteks kalimat ini karena kombinasi ini, soal kombinasi. Masih ingat, harus ingat juga ini terutama umumah yang sudah belajar dan semoga Furqan juga pernah belajar yang namanya to be itu tidak boleh asal-asal nempel kepada pelaku ya. Misalkan I, to be-nya adalah am. Kalau waktunya lampau pakai was atau were, was ya. Terus kalau you untuk are, you are. Kayak gitu loh. Terus kalau waktunya lampau pakai were, berarti you were. They, ini kalau dijelaskan lagi nggak juga nih waktunya. They are, kalau lampau pakai they were. Furqan pernah belajar ini belum? Pernah, Sat. Udah ya, berarti nggak usah dijelaskan lagi ya. Kalau mau udah pernah nih, silahkan Umamah di review ulang materinya dulu di modul yang ke ini juga kalau nggak salah C4 juga. Okay. Maka kayak gini nanti, he often reads until late at night. Nah ini juga hati-hati. Betul enggak kalau he itu dikenai kata kerja yang ditambahi s kayak gitu. Ini pernah dipelajari. Kalau betul maka kita jawab true. Kalau salah kita jawab false kayak gitu ya. Terus nomor 32, you is running up. Ini sebenarnya intinya pada kata is. You itu sudah benar nggak ketemu is kayak gitu. Dan seterusnya. Ya. Silakan dikerjakan nanti.
ini tugas PR ya. Kalau kita biasanya ada PR ya, bukan ya? Itu supaya untuk memantapkan pembelajaran kita, karena pembelajaran kita itu cuma sedikit di pertemuannya. Apalagi di setiap pekan, kalau saya ngajar bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, maka setiap pekan itu beda-beda mata pelajaran. Untuk pekan ini bahasa Inggris, nanti pekan depan insya Allah bahasa Indonesia. Kayak gitu. Dan tugasnya nanti giliran, kita aja gantian. Qadarullah sementara masih begitu. Ya, doakan saja semoga nanti ada guru baru barangkali yang bisa mengampu langsung ke mata pelajaran yang spesifik. Spesifik. Nah, untuk mengerjakan ini saya tidak melarang untuk menggunakan Google Translate, silahkan. Yang penting bisa memahami konteks kalimat yang sesungguhnya. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui via chat WA, bisa. Dan pokoknya jangan sampai ke deadline ya. Deadline-nya adalah hari Ahad jam 12. Jam 12 siang. Itu soalnya dijawab, Ustaz. Iya, jawabannya saja ya nanti ya ditulis di kertas kayak gitu. Nanti saya tuliskan lagi kalau sudah masuk ke grup, nanti saya tuliskan lagi tugasnya selama 1 pekan ini. Terus nanti dikerjakan, ditulis di lembar kertas, biasanya dikasih nama atau enggak ya nggak masalah. Yang penting jelas nomornya yang mengirimkan, dikasih nama lebih aman. Terus deadline-nya pokoknya terakhir sampai di hari Ahad, sampai di hari Ahad ini. Setiap pekannya insya Allah ada soal. Karena untuk mempercepat pembelajaran kita. Karena belajar kalau tanpa ini, nggak tugasnya kalau kita kerjakan di pembelajaran kita kali ini, nggak cukup waktunya. Nggak cukup waktunya. Jadi cukup materi saja untuk pembelajaran setiap pekannya. Oke, do you understand? Perlu dijelaskan lagi? Yang mana? Yakfi. Soalnya di mana, Ustaz? Gimana? Soalnya lihatnya di mana? Di buku. Oh iya, belum ini ya, belum dikasih ya bukunya ini ya. E-booknya ini ya. Nanti kita kirimkan ulang aja e-booknya. Gitu ya. Ini sebenarnya sampai jam berapa gitu ya? Sampai di jam kurang 2 menitan ya. Oke, mungkin bisa atau perkenalan aja ini. Furqan ini rumahnya mana ini, Mas Furqan ini? Di Palembang. Palembang ya? Iya, Lalu usia? 13. 13. Oh. Loh, 13? Iya. Ini kayaknya salah kelas ini kayaknya. Harusnya masuknya SMP ya? Iya. Oh ya, ini sebenarnya kelas SMA nih. Oh, Ya nggak apa-apa. Sebenarnya oke lah untuk sementara nggak apa-apa. Karena memang saya juga beritahu Ustadz Adi itu barusan kemarin. Itu ada murid pindah, oke alhamdulillah. Jadi sekarang agak rame. Ya untuk yang SMP besoknya minggu depan itu ke jam ini ya 7.15 ya, insya Allah jam 19.15. Ya, iya, Ustaz. nah, nggak apa-apa. Tapi sekarang dapat tambahan ilmu nih ya. Kalau di SMP kalau nggak salah cuma sampai ini nih. Kalau di pembelajaran kita itu cuma sampai sini kalau nggak salah. Ada di pembelajaran, Iya. ada sebenarnya sampai sebelah kanan, tapi saya nggak lanjutkan dulu. Masih susah ngapalin ini. I, me, my, we, us, Iya. our, you, your, kayak gitu aja. Mungkin itu. Nah, untuk Mama tugasnya ini ya. Berarti sorry untuk Furqan, berarti tidak usah dikerjakan ini. Coba lihat nanti di rekaman bahasa Inggris atau soal bahasa Inggris, nanti minta bukunya saya kasih insya Allah kalau sudah masuk grup. Terus nanti dikerjakan sesuai ya kemampuannya. Nanti kalau ada yang sulit silahkan ditanya. Kita aja ya. Kalau memang saya nggak bisa membantu karena harus menjelaskan banyak, ya nanti ya sebisanya gitu aja lah. Oke, saya paham ya? Iya. Tadi soalnya apa tuh? 7.15 kan Isa. Di mana ya? Di Palembang masih Isa ya? 7.15 ya? Iya. Oh ya, nanti kita undur aja insya Allah nanti kalau memang jam 7.15 masih Isa, kita undur aja nanti. Ya nggak apa-apa, masukkan itu ya. Berarti nanti kita undur, berarti nanti untuk paket C ya agak mundur. Betul ya? Masih Isa ya? Jam 7.15 belum selesai ya? Nggak tahu juga apa tuh. Selesai Isa jam 7:30. Setengah 8 di sana ya? Selesai Isa. Iya, Anak selesainya tadi setengah 8 ya? Iya, Oke, 7:30 selesai. Ya, nanti coba dikoordinasi lagi. Ya, kalau di saya di Jawa Timur sudah selesai sih, dari jam 7 sudah selesai. Karena isaknya itu di sini jam
7 kurang, masih kurang banyak sih. Kayak jam 6 lebih 30-an kalau nggak salah, jam 18.30-an. Oke, that's okay, nggak masalah. Ya, nanti kita sesuaikan waktunya. Gitu. Atau teman-temannya rata-rata dari mana nih? Semuanya Palembang? Palembang semua, Ustaz. Oh, Palembang semua. Oke, oke, baik. Jazakumullah khairan. Mungkin itu yang bisa disampaikan kali ini ya, Furkan? Dan Mama? Hmm? Mungkin itu yang bisa disampaikan kali ini ya. Ya apa, salah kelas Iya, nggak masalah. Berarti ilmunya nambahnya banyak nih, insya Allah. Ya, ke depan lebih awal. Kalau yang paket T, saya harapkan memang bisa tidur lebih awal. Gitu. Saya paket C karena sudah lumayan berumur, maka agak agak malam. Oke, so that's all for today. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk kali ini. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.